walaupun lahan sendiri harus strategis. Nah, itu yang sebenarnya istilahnya pada dasarnya yang menguntungkan di usaha laundry ini. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas usaha laundry. Jadi topik kita kali ini sobat, membahas masalah pendapatan usaha laundry. Dimana kemarin sobat ada yang bilang sebenarnya usaha ini hanya mendapat capeknya saja. Nah, baru ada lagi yang bilang sebagian hanya bisa membuat kebutuhan rumah tangga, pendapatan dari usaha laundry ini. Sebenarnya sobat, makanya kalau menurut saya pribadi ya, makanya kalau buka usaha laundry ini sebenarnya kalau yang menguntungkan itu yang memiliki lahan sendiri, tidak menyewa. Nah, tapi itu pun walaupun tidak lahan sendiri, tapi walaupun lahan sendiri harus strategis. Nah, itu yang sebenarnya istilahnya pada dasarnya yang menguntungkan di usaha laundry ini. Nah, tapi kalau seandainya istilahnya walaupun rame, lahan menyewa, nah punya karya baru menggaji karyawan lagi ya, itu ya bisa dibilang untung juga tapi tipis. Nah, tapi kalau memang istilahnya kita mengharapkan hanya dari usaha laundry ini, apalagi seperti yang saya katakan tadi, ya pasti kita tidak bisa berpatokan dari sini, dari usaha ini. Ya saran saya sih, makanya dari dulu sudah sering saya katakan, buka usaha laundry itu jangan hanya bikin usaha itu saja. Cari usaha sampingannya. Nah, karena sobat, kalau saya lihat-lihat sih di tempat saya, usaha laundry itu bukan hanya usaha itu saja dibuka dia. Pasti ada sampingannya. Baik itu jual gorengan, rata-rata. Bahkan dulu sudah pernah saya bikin videonya juga, udah lama ya. Di tempat saya itu rata-rata punya usaha laundry, punya usaha sampingan. Nah, tapi kalau seandainya kita hanya mengandalkan usaha laundry ini ya, balik lagi seperti yang dibilang sobat kemarin, pendapatan laundry ini tidak seberapa, hanya cukup untuk rumah. Bahkan ada juga yang bilang kita hanya dapat capeknya saja. Nah, untuk mengatasi seperti ini sobat, supaya tidak terjadi seperti itu ya seperti yang tadi saja. Cuman kalau seandainya punya minat untuk membuka usaha sampingan atau punya niat, cari usaha sampingan modal dikit tapi yang banyak diminati orang. Nah, salah satu contohnya bisa kita sambil jual isi ulang, aqua galon seperti saya sendiri. Bisa juga kita sambil buka warung kopi. Nah, bisa juga kita sambil jual gorengan. Nah, bahkan di video short saya juga ada pengusaha laundry tapi sambil jual pop es. Nah, makanya saya bilang sobat, itu semua yang saya bilang tadi itu lahan menyewa tapi menguntungkan. Karena orang itu tidak mengandalkan dari usaha laundry ini saja, dari usaha sampingan ini juga membantu. Nah, tapi kalau seandainya seperti balik lagi seperti yang saya bilang itu udah nyewa, lahan menyewa, pendapatan tak seberapa, apalagi lahannya tidak strategis, ya yang ada seperti yang dikatakan para sobat tadi, yaitu hanya dapat capeknya saja. Nah, jadi solusinya sobat, saya rekomendasikan untuk para sobat, lebih baik kita buka usaha laundry itu dengan usaha sampingan yang modal
sederhana saja, yang modal kecil aja, yang bisa menguntungkan bagi kita dan banyak diminati orang. Nah itu sobat. Jadi jangan kita hanya mengandalkan dari usaha laundry saja, apalagi kita pemula lagi. Ya di mana-mana pemula itu kadang-kadang ya banyak pengusaha laundry pemula ini mengatakan udah 1 tahun belum balik modal. Nah untuk cara terbaiknya ya seperti tadi itu, supaya modalnya cepat kembali. Coba dulu dengan cara itu. Selain usaha laundry ini, kita bikin usaha yang banyak diminati orang tapi modal kecil. Salah satu contohnya seperti yang saya katakan tadi itu, yaitu warung kopi bisa, sambil jual gorengan bisa, baru pop es juga bisa. Yang penting banyak istilahnya yang diminati orang lah, ya kan. Nah jangan modal-modal besar juga. Kalau seandainya modal besar usaha sampingannya ya sama aja. Nah jadi seperti itu sobat, untuk menghindari dapat upah capeknya doang ya seperti itu. Nah makanya sobat, kalau seandainya saya jujur aja, kalau seandainya saya tidak melakukan hal seperti itu, mungkin ya nggak bisa bertahan sampai kurang lebih 9 tahun buka usaha laundry, ya kan. Jadi itulah sobat solusinya. Oke sobat, kira-kira sampai di sini video singkat saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.